Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin was shaimin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita memasuki hari yang ke-28 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah puasa, dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah selain puasa di bulan Ramadan, ibadah salat tarawih, ibadah i'tikaf, ibadah zakat, ibadah infak, ibadah sedekah, ibadah membaca Quran, ibadah zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin sharing tentang sedekah di bulan Ramadan, kunci pembuka rezeki. Hadirin jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberkahan bulan Ramadan itu tidak hanya dirasakan oleh mereka-mereka yang beriman, tetapi juga mereka-mereka yang tidak beriman. Tidak hanya dirasakan oleh mereka-mereka yang taat, tetapi juga mereka-mereka yang belum taat. Tidak hanya dirasakan oleh mereka-mereka yang dewasa, tetapi juga mereka-mereka yang muda. Rakyat, pejabat, semua merasakan keberkahan bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah yang berbahagia, akan tetapi ada satu amal yang penting untuk diingatkan oleh kita kepada diri kita, yaitu yang bernama dengan sedekah. Di mana sedekah di bulan Ramadan ini luar biasa keutamaannya dibanding dengan sedekah-sedekah di luar bulan Ramadan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, berkaitan dengan sedekah ada 3 konsep yang berhubungan dengan sedekah. Yang pertama ada zakat. Zakat ini adalah sedekah yang wajib dikeluarkan oleh kita sebagai umat Islam, baik zakat fitri maupun zakat mal. Baik zakat fitri maupun zakat mal, dan ini sifatnya wajib. Wajib artinya jika dilaksanakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Dan pahala yang wajib itu super besar. Ini harus kita ingat, harus kita renungkan bahwa pahala ibadah-ibadah wajib itu pahala yang super besar, pahala yang super agung. Itu ibadah-ibadah wajib. Salat, zakat, puasa, haji, itu ibadah-ibadah wajib dan pahalanya super besar dan tidak bisa diganti dengan ribuan kali lipat yang sunnah. Misalnya 1 rakaat sholat asar diganti 1000 rakaat sholat sunnah, itu nggak cukup.
Mengapa tidak cukup? Karena betapa besarnya pahala daripada ibadah yang wajib itu. Berkaitan dengan sedekah, ada yang wajib, namanya zakat. Nah, zakat ini adalah ibadah yang super agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain zakat ada sedekah. Selain zakat juga ada infak. Dan ada amalia-amalia sunnah lain berkaitan dengan harta. Misalnya ada akikah, ada juga wakaf, ada juga kurban. Nah, ini kita harus tahu mana yang wajib. Yang wajib adalah zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Zakat fitri itu dilakukan hampir seluruh umat Islam. Mungkin kalau di data hampir 100% umat Islam insya Allah melaksanakan zakat fitri, minimal 90%. Tapi yang masih jadi catatan para ulama ini memang zakat mal. Zakat mal ini disimpulkan oleh ulama baru sekitar 30%. Baru sekitar 30%. Oleh karena itu, jadi kita renungkan, kalau seandainya kita sudah nisab, maka penting sekali atau wajib sekali bagi kita untuk melaksanakan zakat mal. Dan ini merupakan dugaan sebagian para ulama. Ada yang menduga ini pemahaman tentang zakat umat Islam ini masih kategori rendah. Mengapa? Misalnya begini, dibandingkan dengan kurban di masjid-masjid atau di lembaga-lembaga itu, kalau lihat laporan zakat mal dengan kurban, umumnya banyakkan kurban. Kurban itu sunnah, bagus, penting. Tetapi ada yang wajib, yaitu zakat. Jangan-jangan ini sebagian menduga bahwa kurban yang wajib, zakat mal yang sunnah. Itu baru jangan-jangan. Nah, ini perlu ada penelitian, perlu ada introspeksi diri kita. Karena 2-3 tahun lalu Baznas meneliti bahwa zakat umat Islam di Indonesia, ini yang nisab ya, bukan yang tidak nisab, yang sudah nisab, kalau dikumpulkan itu tidak lebih dari 327 triliun setahun. Itu baru zakat yang wajib, baru yang wajib. Yang mayoritas 2,5%. Itu kalau dikumpulkan sekitar 327 triliun, bahkan bisa lebih. Sementara yang terkumpul di lembaga-lembaga resmi baru sekitar 30-an triliun. Artinya baru 10%. Diteliti lagi oleh tim dari Baznas, berapa yang zakat tetapi tidak melalui lembaga-lembaga resmi. Menurut penelitian baru sekitar 60 triliun. Jadi dari 327 baru sekitar 90 triliun zakat. Nah, ini tentu perlu introspeksi diri kita sebagai umat Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang berkaitan dengan zakat ada juga infak. Kalau infak sifatnya sunnah. Jadi kalau kita sudah berzakat maka kita berinfak. Tapi jangan dahulukan infak, zakatnya belum. Kenapa? Karena zakat itu ada ketentuan-ketentuan kepada siapa diberikan zakat itu. Kepada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fir riqab wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu wasi'un 'alim. Tapi kalau infak bebas. Mau disedekahkan semua ke masjid boleh. Disedekahkan ke fakir miskin boleh. Jadi bebas kalau infak. Tapi kalau zakat ini perlu ilmu lagi. Perlu ilmu pengetahuan agar zakat kita menjadi sah. Dan yang ketiga ada namanya sedekah. Kalau sedekah ini sifatnya umum.
Jadi bisa berbentuk harta, bisa berbentuk non harta, bisa berbentuk jasa, bisa berbentuk layanan dan lain sebagainya. Itu adalah sedekah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, bulan Ramadan ini hakikatnya mengajarkan kita agar di ujung ini kita paham tentang berinfak, berzakat, bersedekah. Kenapa demikian? Karena ayat terakhir tentang Ramadan, tentang bulan puasa ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Puasa ini mendidik kita jangan saling memakan harta yang tidak benar. Kira-kira begitu. Jadi orang yang berpuasa itu tidak akan pernah makan harta yang bukan haknya, yang tidak haknya. Tidak akan. Bahkan orang yang berpuasa itu lebih dari itu. Harta dia pun dia infakkan, dia zakatkan, dan harta zakat itu sesungguhnya bukanlah harta dia. Maka dalam ayatnya dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un basir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berkaitan dengan sedekah di bulan Ramadan ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah bahwa sedekah itu dilipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan, dalam ayat tadi misalnya dikatakan bahwa orang yang berinfak itu seperti 700 kali lipat balasannya. Jadi kalau kita berinfak 10.000 maka dapatnya 700 kali lipat. Berarti 7 juta. 10.000 berarti 7 juta ya. 7 juta. Kalau berinfaknya 100.000 berarti 70 juta. Itu di hari normal. Di Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar, di mana satu malam itu lebih dari 1.000 bulan atau 30.000 malam. Jadi kelipatannya lebih dari 30.000 kali. Nah ini butuh keimanan memang ya. Kalau tidak iman ini sulit. Tapi kalau orang yang beriman akan berbondong-bondong untuk melaksanakan infak, melaksanakan sedekah, melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, karena akan dilipat gandakan. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Ini berarti pengakuan para sahabat ya. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Kalau lihat sejarahnya Rasulullah itu infaknya itu sekitar 60% harta beliau. Harta beliau 1.217 kg emas, infaknya 1.251 kg emas. Sekarang 1 gram aja hampir 2 juta, 1,6 lebih. Luar biasa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, sedekah itu membuka pintu rezeki. Ini memang yang berbeda dengan rumus matematik. Jadi kalau kita pandai membagi maka kita akan dapat banyak. Bahkan dalam Quran itu sedekah infak itu salah satu yang tidak akan pernah rugi. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnakum yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Quran, orang yang berinfak, orang yang mendirikan salat tidak akan pernah rugi. Bahkan infak itu bukan hanya muslim, yang tidak muslim pun tidak akan rugi. Mereka yang bisnis rajin infak, bisnisnya lancar. Tapi kalau umat Islam bukan hanya bisnisnya lancar, tetapi di akhirat juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedekah adalah pelindung di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lindungan Allah, salah satunya adalah dengan sedekah.
Dan yang terakhir, sedekah adalah menghapus dosa dan membersihkan jiwa. As-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un nar al-ma'u an-nar. Sedekah itu mematikan kebaikan, keburukan. Sedekah itu menghapus keburukan, memadamkan keburukan seperti api yang dipadamkan oleh api, dipadamkan oleh air. Seperti air yang memadamkan api. Jadi kalau keburukan-keburukan kita atau kekurangan-kekurangan kita masih banyak, di antara cara yang terbaiknya adalah memperbanyak bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mengisi bulan Ramadan ini dan mendapatkan derajat takwa di akhir Ramadan ini, di antaranya dengan cara melaksanakan ibadah sedekah di akhir bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa wazihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.